seperti dari udara ke air atau dari air ke kaca kemudian ke udara. Nah, dapat kita lihat bahwa pulpen yang ada di air terlihat bengkok, padahal aslinya pulpen itu tetap lurus. Oke, percobaan kedua yaitu memanjurkan air dapat dipanjurkan. Coba silakan di center. Ini adalah learning data yang dapat Oke, baik. Berdasarkan hasil percobaan ini dapat kita lihat sifat cahaya yang dapat dipantulkan karena cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan tertentu di mana permukaan itu bersifat datar seperti cermin. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali dan menikmati. Berdasarkan hasil percobaan kita pada hari ini, maka dapat perlu kalian ingat bahwa ada 6 sifat cahaya. Yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus, kedua cahaya dapat dipantulkan, kemudian ketiga dapat diuraikan, yang keempat dapat hias-hias, menembus benda-benda berbayangan. Kemudian ibu ingin apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti? Kemudian pertanyaan pertama itu dapat dilihat di atas. Bayangkan kamu sedang bermain di halaman sekolah saat matahari bersinar terik. Bagaimana kamu bisa menggunakan cermin kecil untuk membuat cahaya matahari mengenai temanmu yang berada di tempat duduk? Jelaskan langkahnya. Oke, silakan Anda Ramdhani. Jadi pertama saya akan mengambil cermin. Lalu saya cerminkan ke depan saya jadi cahayanya terpantul. Iriskan cerminnya mengarah ke teman saya. Nah, bagus sekali Mulia Ramdhani. Jadi berdasarkan penjelasan dari Ibu, apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembayaran kita pada hari ini? Oke, silakan Meli. Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang dapat disimpulkan dari pembelajaran mengenai cahaya ini ada beberapa sifat cahaya, yaitu cahaya yang akan menembus benda-benda, cahaya yang akan merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan. Ya, itu saja. Nah, bagus sekali. Terima kasih Meli. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu sudah memahami apa itu sifat-sifat cahaya. Kemudian, apakah dari penjelasan Ibu dan dari kesimpulan dari tadi ada yang kurang dipahami
lagi